Bayangkan di sini, Anda berdiri di jalan yang di atas kota. Di bawah Anda jor di jenang melalui koridor perkotaan. Menara-menara kaca memantulkan sinar matahari sau. Terminal pembayaran digital menerima dan Anda gibi tersmager perfect. Jalan-jalan di bawah gedung spal. Direct construct semisap trufro, bukat tanya tetawid momentum. Itu member Teheran, tenue due to create that blind jury strength. Negara yang selama beberapa dekade kita jadikan tolok ukur, mengukur kemajuan kita, dan terkadang mengaguminya, kini memandang kita secara berbeda. Kesenjangan infrastruktur yang dianggap dunia sebagai sesuatu yang permanen kini bergeser. Dan arah pergeseran itu bukanlah seperti yang diprediksi siapapun. Jika anda nonton sekarang, sesuatu sesuatu. Sering jurnalis batik as-tut like that, saluran Idiscan Mini and Dilits mencapai 100,000 pelanggan. Dia mengatakan konten yang membandingkan Indonesia dengan Iran terlalu khusus, terlalu tidak nyaman, dan tidak ada yang mau membahasnya secara serius. Tetapi saya percaya cerita seperti ini layak didengar. Tunjukkan padanya bahwa dia salah. Berlangganan sekarang dan buktikan bahwa kita orang Indonesia saling mendukung dan bahwa kita tidak takut dengan perbandingan yang jujur. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini Anda akan melihat persis apa yang dikatakan para analis infrastruktur global, ekonom perkotaan, dan lembaga pembangunan tentang Indonesia dan Iran pada tahun 2026. Dan mengapa kesenjangan di antara mereka tidak seperti yang diberitakan di media. Tetaplah sosenin loan tenggat ini hingga edas data didokumentasikan oleh sebuah badan internasional yang bahkan membuat para analis infrastruktur berpengalaman di Eropa terdiam. Mari kita mulai dari tahun 1975. Karena disinilah cerita ini dimulai. Pada tahun itu, Iran adalah salah satu negara modernisasi paling ambisius di dunia berkembang. Ibu kotanya Teheran memiliki jalan raya yang berfungsi, sistem metro yang sedang dibangun, dan pendapatan minyak yang mendanai beberapa ekspansi infrastruktur paling agresif di Timur Tengah. Para ekonom pada saat itu menulis secara serius tentang perkembangan Iran. Beberapa menyebutnya sebagai Jepang berikutnya di kawasan itu. Indonesia pada tahun 1979, gambaran yang ada hampir sebaliknya. Intatad di Western Orient tuas in Kerwer dengan chatligistet dari transportasi ke anum formal. Banjidrukan hacer vidadu tathdaln, lines krisis struktural, dan dridi kafur. Kota ini menampung jutaan migran pedesaan setiap dekade tanpa ada yang dapat menampung mereka. Pengamat internasional menggambarkan Jakarta sebagai kisah peringatan. Sebuah kota yang tumbuh lebih cepat daripada yang dapat dikelola oleh pemerintah manapun. Selama 2 dekade berikutnya, perbandingan tersebut semakin meler. Iran, bahkan di bawah sanksi, mempertahankan investasi infrastruktur yang signifikan. Indonesia terus berjuang dengan korupsi, kegagalan desentralisasi, dan kesenjangan tung. Jika Anda memberitahu seorang perencana kota pada tahun 2000 bahwa pada tahun 2026 dunia akan mempelajari Indonesia dan diam-diam mencatat stagnasi Iran, mereka akan menyebutnya tidak masuk akal. Justru itulah yang membuat kisah ini layak diceritakan. Sekarang, jadi apa? Per tahun 2026, wilayah metropolitan Jakarta Raya, Jabodetabek, mengoperasikan jaringan tak api perkotaan gabungan sepanjang lebih dari 500 km jalur aktif dan yang sedang dibangun, yang mengintegrasikan MRT, LRT, jalur komuter KRL, dan koridor LRT Jabodebek yang sedang diperluas. Jika dipercepatkan, itu habis tidak dengan jelidiu Tankro Paris. Southern Man seperti pada wait. Dengan spirituza imbambu dengan mensuperitanin kita mari bering tidak dekada. Limerge. Dibangun bukan pada periode stabilitas ekonomi, bukan pada masa booming sumber daya, tetapi selama tahun-tahun pemulihan COVID, gangguan rantai pasokan global, dan meningkatnya biaya konstruksi yang menghambat proyek infrastruktur di seluruh Eropa Tenggara. Angka itu ketika sampai ke tangan analis infrastruktur di Eropa dan Amerika Utara cenderung menimbulkan reaksi yang sangat spesifik. Bukan ketidakpercayaan, melainkan keheningan. Tapi tunggu, disinilah letaknya yang menarik. Pada tahun 2022, Bank Pembangunan Asia menerbitkan laporan mobilitas perkotaan dalam transisi yang secara eksplisit menyebut model integrasi Jabodebek-Jakarta sebagai salah satu dari 3 studi kasus acuan untuk perluasan transportasi di negara berkembang.
Laporan tersebut mencatat bahwa kemampuan Jakarta untuk menerapkan integrasi multimoda, menghubungkan kereta api, bus rapid transit, dan tiket digital, di bawah kendala anggaran dan kondisi perkotaan yang padat, menjadikannya lebih instruktif bagi kota-kota berkembang daripada model berbiaya tinggi di Tokyo atau Seoul. Now yang signing sebuah diaghiz ya otoritas transportasi kota Teheran dengan proyek Cek untuk mempelajari Jabram dengan MR seperti platform integrasi Jack Linko. Perencana kota Iran yang beroperasi di bawah kendala ekonomi yang dibatasi sanksi, secara khusus tertarik pada bagaimana Indonesia telah mengembangkan infrastruktur transit tanpa bergantung pada pembiayaan barat atau kemitraan teknologi. Ini bukan rumor. Now, anyway, SBISB help for proces de toran, program adu beripi, apa Azure Toris ya selection, spuru du werdua, dua itu traveling. Laporan Bank Dunia tahun 2023 tentang menuju mobilitas perkotaan berkelanjutan menyebutkan jaringan bus rapid transit BRT Jakarta yang kini membentang lebih dari 230 km dengan armada lebih dari 3.400 bus sebagai salah satu implementasi paling signifikan di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Laporan tersebut mencatat jumlah penumpang harian sekitar 900.000 orang sebagai bukti bahwa transportasi umum yang terjangkau dan berkapasitas besar dapat dicapai di luar negara-negara berpenghasilan tinggi. Lalu ada Dhaka. Ibu kota Bangladesh, salah satu kota terpadat di dunia, mengirim delegasi perencanaan transportnya ke Jakarta pada tahun 2022, khusus untuk mempelajari struktur pembiayaan MRT dan model pusat transit duku atas. Para perencana kota di sana secara terbuka mengakui bahwa Jakarta bukan Singapura, bukan Hong Kong, referensi utama mereka untuk integrasi transportasi massal. Karena masalah Jakarta, apa seperti Dhaka, dan cestatan yang menyelesaikannya. Sementara itu, Maro Tegbrain, yang nilai di bersama Simi Cathard, tak merendahkan step setiap basketball melalui Deberdimeyer, was a spring guardian tingkat mali high and port terang. Analis infrastruktur internasional kini menggambarkan perluasan transportasi perkotaan Iran sebagai sesuatu yang praktis terhenti, dibatasi oleh kombinasi sanksi, kesenjangan pendanaan, dan hambatan pengadaan yang tidak pernah dihadapi Indonesia dalam skala yang sama. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Singapura yang jauh lebih terorganisir? Mengapa bukan Tokyo yang jauh lebih disiplin? Dan mengapa kita bahkan membandingkan Indonesia dengan Iran? Iran memiliki uang minyak, kelas teknik yang terdidik, dan keunggulan puluhan tahun. Jawabannya sederhana dan mengejutkan. Similarly to stuff to the standard jury statement per kudum and bakhepe ning sepengeng mitset dem iwiner dens jortha. Tokyo im according kudun jord and the provisions that everything we search faster breathe at blista. Kota-kota ini memecahkan masalah infrastruktur seperti koki berbintang Michelin, memecahkan masalah makan malam dengan setiap sumber daya yang tersedia, setiap alat sudah ada di meja, dan tanpa ada yang terburu-buru. Jakarta may dinglat MR reads a style din borit me and sin dat siering a grow. Kota membalang bunt meistens stink as sevar tintanet si nog late in the strang weeks that view purtas of thring. Jakarta meluncurkan platform integrasi transit digital, Jack Linko, sementara jutaan penggunanya masih dalam masa transisi ke ponsel pintar. Belajar memasak dari seorang ibu yang memberi makan 10 anak dengan anggaran terbatas lebih bermanfaat daripada belajar dari koki berbintang Michelin dengan dapur bernilai miliaran rupiah. Keduanya bisa memasak, tetapi hanya satu yang mengajarkan Anda cara bertahan hidup. Iran memiliki itu yang pernah dimiliki Indonesia. Namun, harus berbalik. Itu kebetulan dan bukan propaganda. Orang hasis dua tiga investasi infrastruktur konsisten dan tahu sepanjang hak Indonesia dan dua dekade stagnasi, it's a force Nelson very smart crease. Itulah mengapa delegasi sekarang terbang ke Jakarta dan bukan ke Teheran. Kecuali apa yang mereka ingin bagaimana sebuah kota berkembang benar bertransformasi. Namun harus jujur, karena sebuah cerita yang jujur harus mencakup hal ini. Jakarta masih bergulat dengan masalah kualitas udara yang signifikan, dan kemacetan lalu lintas di koridor non-kereta api tetap parah. Penurunan perpemadanan landai di Jakarta Hotel tetap berlanjut. Meskipun ada pembatasan tesi, dengan beberapa nyeri diulik and setiap tahunnya.
strength. Dan bagi jutaan warga Indonesia yang tinggal di luar koridor Jabodetabek, di kota-kota timur, di provinsi-provinsi pedesaan, transformasi infrastruktur yang terlihat di Jakarta terasa jauh dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jend just nu voltaus mir din labor, yun lefrek dinan, it is the yillward, ets boringbird, or I knew that but. Hay jured havet, raise your dad. Pertama, pada tahun 2026, jaringan kereta api perkotaan Jakarta akan berparis dalam skala total, dibangun dalam waktu yang jauh lebih singkat, dengan biaya yang jauh lebih rendah, dan dalam kondisi yang tidak pernah dihadapi Paris. Itu bukan pencapaian kecil. Itu adalah pergeseran struktural dalam kemampuan negara berkembang. Kedua, alasan Tunisia, Indonesia, dan Iran bukan tentang sumber berilin. Iran memiliki sumber data. Sini konsisten ada waspis tadsasi dan menghilangkan masalah dalam kondisi yang tidak ideal. Solusi dalam kondisi sulit lebih berharga daripada solusi yang dibangun dalam kondisi tawar. Jakarta Menatkem. Ketiga, kita sebagai orang Indonesia memiliki kebiasaan menunggu validasi eksternal sebelum kita merasa bangga. ADB telah menuliskannya, Bank Dunia telah mendokumentasikannya. Delegasi dari Dhaka, Teheran, dan Manila telah untuk belajar dari kita. Validasi itu sudah datang. Pertanyaannya adalah, apakah kita melihatnya? Menurut kalian, kota mana yang diam-diam meniru Indonesia saat ini? Tulis di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Dan jika video ini membuka perspektif bagi Anda, berlangganan sekarang juga. Ikan stubium bana maikit sa ini dan ikatat bawa dunia. Terus perlu kita sedasta.